Gua akan kasih lo sekilas dari gambar ini. Nah ini apa? Kok bisa sepopuler itu di dunia Linux? Selamat datang di segmen Computer Psychology, yang dimana kita akan membahas pemikiran manusia yang diimplementasikan menjadi sebuah mesin. Linux dikenal sebagai sebuah sistem operasi yang berjalan di atas kernel Linux. Kali ini kita akan bahas siapa anime yang sering jadi wallpaper desktop Linux di kalangan usernya. Kita tahu lah ya kalau maskot Linux itu ya satu, Penguin. Tapi apa ya cuma itu? Kalau lu suka buka Pinterest atau Reddit ya, gambar-gambar kayak gini tuh sering banget ketemu. Bahkan sound ini nih, itu berasal dari anime ini. Tapi, ini siapa sih? Dia adalah Line Iwakura, seorang protagonis utama dalam seri anime horor psikologis klasik tahun 1998, serial Eksperimen Line. Ia adalah siswi SMP berusia 14 tahun yang pendiam, introvert, dan terisolasi, yang hidupnya berubah drastis setelah terlibat dalam Wired, yaitu sebuah dunia maya yang mirip dengan internet dan mengungkap jati diri aslinya. Dengan genre horor psikologisnya di tahun segitu, itu membuat anime ini menjadi sangat asing tapi sekaligus memancing rasa penasaran wibu Jepang pada saat itu. Disclaimer, gue bukan reviewer anime yang bisa jelasin dengan sangat detail, tapi gue mau bahas hubungan anime ini dengan Linux itu apa. Soal cerita dari anime ini tuh sangat rumit dan penuh banyak filosofi, dan gue yakin lu gak bakal kuat tonton anime ini dari chapter awal sampai akhir. Ini karena alurnya yang agak rumit dan harus kita terjemahin sendiri. Ini juga jadi kata kunci, narasi yang gue bawa belum tentu sama dengan apa yang lo tonton. Ada beda dikit lah, tapi intinya tetap sama. Cuma alur ceritanya aja yang gue susun rapi, biar gak pusing saat nonton animenya nanti. BTW, ini gue riset animenya selama sebulan buat baca-baca teori dari fansnya dan baru paham sama apa yang gue tonton anjir. Kita mulai dari ayah Line adalah seorang karyawan perusahaan teknologi besar yang sangat mahir dengan perangkat keras. Iwakura Line, atau kita sebutnya Line aja, menerima Navi desktop baru dari ayahnya atas permintaannya sendiri. Bersamaan dengan itu, dia juga menggunakan handy Navi semacam tablet Windows gitulah. Nah, komputer Navi ini nggak yang spek i5 Gen 12 dengan RTX 5090. Bismillah ya Allah. Si Line mulai belajar. Dia sangat buta teknologi karena ia baru pertama kali main komputer dari hasil kado ayahnya itu. Komputer yang dikasih itu standar aja, jadi kalau buka YouTube agak delay dikit lah. Beberapa hari kemudian, si Line membongkar-bongkar komputernya pas keciduk sama kakaknya. Nah, karena si Line di animenya diem aja, gue nggak tahu nih maksud dia ngebongkar komputernya tuh ngapain. Ternyata dia ngebongkar buat upgrade komponen PC-nya anjir. Jadi ini tuh bentuk dari perlawanan atas korporasi besar yang bernama Tachibana Labs. Lanjut, setiap ada hardware atau software baru, si Line selalu nulis prompt di terminal. Banyak tampilan yang mirip dengan terminal Linux dan uniknya, tampilan desktop OS yang dipakai si Line ini terinspirasi dari koplan OS milik Apple yang gagal. Perusahaan raksasa yang memproduksi Navi atau komputernya itu, yaitu Tachibana Labs. Mereka ingin mengontrol bagaimana manusia berinteraksi di dalam The Wired atau internet. Mereka menciptakan protokol dan aturan agar semua orang tetap berada dalam kendali mereka. Nah, si Line gak peduli. Dia melakukan modifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak resmi oleh Tachibana Labs. Dia membuat Navi-nya sendiri menjadi superkomputer yang bisa menembus batasan protokol resmi. Entah nih, lu lihat aja ini lebay apa kagak dah. Maksud gue, ini lagi ngembangin roket apa gimana? Soalnya ini masuk ke kecerdasan yang gak manusiawi atau gak normal. Entah Line kena penyakit autis maksud gue, yang bikin si Line berbeda kecerdasannya dibandingkan teman-teman sebayanya. Apa karena namanya Line ya?
Meskipun di awal cerita, si Lain digambarkan buta teknologi atau gaptek dan sangat pemalu, ia menunjukkan kurva pembelajaran yang sangat tinggi dalam menguasai Navi atau komputernya dan mampu membantu bos dari Men in Black memperbaiki Navinya yang sudah sangat tua. The Wired, sebuah jaringan yang menghubungkan semua manusia, bahasa simpelnya internet. Lain mencoba memahami identitasnya di sana sambil melawan kontrol dari perusahaan Tachibana Labs. Dalam cerita, The Wired digambarkan sebagai tempat di mana batas antara aku dan orang lain bisa kabur. Informasi pribadi, trauma, mimpi, bahkan kepribadian seseorang dapat diakses dan dimanipulasi oleh entitas yang cukup kuat di dalam The Wired. Ternyata, si Lain ini bukan cuma user biasa di The Wired. Ia adalah bagian dari The Wired itu sendiri. Nah, gimana nih maksudnya nih? Ini karena kemampuan yang bisa memodifikasi realitas, menghapus ingatan orang, muncul karena ia dapat mengubah informasi di The Wired yang kemudian berdampak langsung ke dunia nyata atau yang disebut The Real. Ini relatable sama pengguna Linux Arch atau Gentoo yang terus perang sama error dan bug di OS-nya. Gue sih, yes ya kalau misalkan si Lain jadi maskotnya Linux. Yang gue temuin, para penggemar Lain Iwakura itu ngumpul di forum-forum kayak 4chan. Kalau lu cari di Google dengan keyword lainchan.org, itu adalah fanbase-nya dan masih aktif sampai sekarang. Dari orang yang gaptek jadi orang yang bisa melampaui batas di sistem korporasi besar ini relatable dengan kondisi Microsoft dan Linux sekarang. Tapi mereka sebenarnya bekerja sama untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Entah sesuatu apa itu, kita hanya perlu jaga-jaga aja kalau ada langkah anomali. Tapi sejauh ini aman aja sih. Udah nyampe juga kita di ujung video ya, udah tinggal yaping dong nih ya kan. Nah, sebenarnya tuh pas di akhir-akhir gue nggak mau nambahin video-video klip-klipan si Lain ya, karena gue nonton animenya aja udah serem gitu ya dari atmosfernya, terus jalan ceritanya itu udah serem ya. Tapi gue tetap suka sih, ya gimana kalau nggak suka nggak gue bahas dong. Dan selama gue ngedit ya, ternyata ada bagian-bagian di mana banyak kurangnya nih pas gue cerita, tapi nggak esensinya tuh nggak berubah, tetap yang mau gue sampaikan apa hubungan Lain dengan Linux ini itu tersampaikan gitu. Jadi ada beberapa kayak si Lain ini pernah diancam sama hacker ini, itu kan nggak perlu ya itu buat memperpanjang durasi aja sih, karena di anime yang pertama udah susah diterjemahinnya, yang kedua gue harus mempermudah bahasa gue gimana caranya, terus juga episode yang berantakan kalau kata gue ya. Dia tuh jatuhnya kayak Tokyo Revenger tapi bagus. Kalau Tokyo Revenger kan dinilainya jelek ya, gue nggak tahu jeleknya dari mana, mungkin dari alur ceritanya di berantakan itu. Cuma nih si eksperimen Lain ini kenapa gue mau bahas ya, karena jalan ceritanya itu yang kompleks, dan gue sengaja bikin konten ini tuh biar kalian berdiskusi nih, para kumpulan-kumpulan mungkin fans-fansnya eksperimen Lain termasuk gue itu berdiskusi bareng di komentar gitu. Gue juga punya grup ya dari tahun 2022 atau 2023 gitu, yang nama grupnya Everything is Connected gitu, yang itu pun di animenya serial eksperimen Lain itu ada kalimat kayak everything is connected semua, kamu dimanapun kamu berada, kamu tetap terkoneksi gitu. Jadi emang dari udah lama sih gue nggak nonton anime itu, dari laptop awal gue tuh. Dan gue udah tanya ke teman-teman gue, ternyata banyak yang nggak tahu nih anime apa. Padahal animenya masterpiece ya. Tahun segitu sih udah masterpiece ya, anjir. Kalau menurut gue kan nggak, referensi anime gue nggak banyak ya. Gue kira juga ini skrip nih nyampe nih 8 menit, ternyata cuma 6 menit anjir. Itu juga udah gue lama-lamain ya, anjir 6 menit doang bro. Kata gue, buset dah. Gue ada skrip video panjang ya, nyampe lah 8 menit tuh pasti tuh 8 menit, soalnya gua pun ngocehnya capek gitu. Naskah sebanyak itu capek anjir. Tapi ya gua malas aja ngeditnya. Yang menurut gua yang menurut gua connect aja nih sama keadaan hari ini anjir, keadaan hari ini. Dan kayaknya teman-teman nih, gua kayaknya bakal beberapa minggu atau beberapa bulan berhenti upload lagi
lagi karena gue baru lulus cuy, anjay, baru lulus SMK kan. Sama kayak video kemarin tuh 4 bulan 5 bulan yang lalu tuh gue nggak ngupload lagi ya. Cuma itu pun diusahain anjir. Itu bener-bener gue kepepet. Gue kalau bikin konten kalau misalkan nggak effort 100% tuh kurang menurut gue. Dan itu video-video yang lalu gue tuh kayak gitu, nggak effort gitu. Dan sekarang kan baru lulus nih. Jadi lebih banyak waktu aja sih. Dan gue juga ini voice-nya pakai edit lagi pakai Audacity ya. Jadi semoga kualitas suaranya bagus ya. Ini udah gue janjiin di video kemarin, di upingan kemarin sih lebih tepatnya. Kalau gue tuh bakal belajar Audacity dan yes, gampang banget teman-teman. Ya ini baru pertama kali gue pakai Audacity ya. Tapi sorry kalau misalkan kualitas audionya tuh jelek ya. Sorry banget. Oke, segitu aja sih untuk yang nonton juga, paling gak banyak amat sih. Gak apa-apa lah. Ya pengen balik. Ya gitulah teman-teman. Terima kasih yang udah nonton juga ya sampai akhir. Semoga kalian ngerti, tolong, karena gue bukan review anime yang bener-bener gimana ya, yang bener-bener detail gitu ya. Tapi gue pengen menyampaikan aja gitu kan apa yang diisi pikiran gue. Terus juga ada segmen tentang komputer psikologi ya, gue masukin aja lah kayak gitu. Terima kasih ya semuanya.